Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 19036135. Kali ini saya akan menampilkan BPT dari mata kuliah Kapita Selekta Kimia Analitik, yaitu mengenai analisis logam berat Pb dalam sampel kerang secara spektrofotometri serapan atom. Pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang, logam berat pada umumnya mempunyai sifat toksik dan berbahaya bagi organisme hidup, walaupun beberapa di antaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Logam berat dalam konsentrasi yang tinggi dapat mengakibatkan kematian beberapa jenis biota perairan. Di samping itu, dalam konsentrasi yang rendah, logam berat dapat membunuh organisme hidup dan proses ini diawali dengan penumpukan logam berat dalam tubuh biota. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian untuk analisis kadar logam berat Pb dalam kerang yang terdapat di perairan. Analisis kadar logam Pb dilakukan dengan metode spektrofotometer serapan atom. Pemilihan metode spektrofotometer serapan atom karena mempunyai sensitivitas tinggi, mudah, murah, sederhana, cepat, dan cuplikan yang diperlukan sedikit serta tidak memerlukan pemisahan pendahuluan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kadar dari unsur-unsur logam berat seperti Pb dalam biota air tawar seperti kerang. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode spektrofotometri sebagai penganalisis logam berat Pb dalam sampel kerang. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Logam berat Pb. Timbal Pb termasuk dalam kelompok logam berat golongan 4A dalam sistem periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom 82 dengan berat atom 207,2, berbentuk padat pada suhu kamar, bertitik lebur 327,4 derajat Celcius, dan memiliki berat jenis sebesar 11,4. Kemudian faktor yang menyebabkan logam tersebut dikelompokkan ke dalam zat pencemar, yaitu logam berat tidak dapat terurai melalui biodegradasi seperti pencemar organik. Logam berat dapat terakumulasi dalam lingkungan, terutama sedimen, sungai, dan laut. Karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik melalui proses adsorpsi dan pembentukan senyawa kompleks. Pb merupakan racun saraf atau neurotoksin yang bersifat kumulatif, destruktif, dan kontinu pada sistem hemofilik, kardiovaskuler, dan ginjal. Dalam dampak logam Pb pada kesehatan yaitu sistem saraf dan kecerdasan, efek sistemik, efek terhadap reproduksi, dan tulang. Selanjutnya spektrofotometri. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Kelebihan spektrometer dibanding fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi, dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti 11 prisma, grating, ataupun celah optis. Pada fotometer filter, sinar dengan panjang gelombang yang diinginkan diperoleh dengan berbagai filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek panjang gelombang tertentu. Teknik ini biasanya meliputi dua metode, yaitu metode absorbansi tinggi dan metode absorbansi rendah. Dalam metode absorbansi tinggi digunakan untuk analisis larutan yang sangat pekat, sedangkan absorbansi rendah digunakan untuk larutan yang sangat encer. Pada kedua teknik tersebut, konsentrasi sama sekali tidak dipengaruhi oleh perubahan luar. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah botol, labu ukur 100 ml, gas kimia, cawan porselen, oven, desikator, dan atomic absorption spectrometer atau AAS.
Yang selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan adalah sampel berupa kerang HNO3, H2SO4, HClO4, Aquades, serbuk CD, dan Pb. Bahan kimia tersebut diperoleh secara komersial dari Wako Ltd Jepang. Kita masuk ke prosedur penelitiannya. Terdapat 5 prosedur penelitian. Yang pertama itu uji kepekaan dan presisi alat uji AAS. Yang kedua, pembuatan kurva kalibrasi. Yang ketiga, pengeringan sampel. Yang keempat, sampel menjadi larutan. Yang kelima, pengukuran sampel menggunakan AAS. Kita bahas yang pertama, yaitu uji kepekaan dan presisi alat uji. Prosedur penelitian pertama ini dilakukan dengan mengukur serapan larutan standar 2 ppm dengan 3 kali pengukuran. Sedangkan presisi alat uji ditentukan dengan menghitung simpangan baku dari pengukuran 6 kali serapan larutan standar tersebut. Terus yang keduanya, pembuatan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi standar ini untuk sebagai penentuan logam CD dan PB diperoleh dengan mengukur serapan larutan standar masing-masing. Serapan larutan standar masing-masing unsur pada kondisi optimum unsur. Kisaran larutan standar PB adalah 0,1 sampai 2,5 mg per liter. Lalu sementara PB dan CD dibuat dengan memvariasikan konsentrasinya dalam rentang 0,01 sampai 1,5 mg. Kurva kalibrasi diperoleh dengan membuat kurva antara konsentrasi terhadap masing-masing unsur. Selanjutnya, prosedur pengeringan sampel. Sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu 10 derajat Celcius selama 24 jam dan didinginkan di dalam desikator. Yang keempat, sampel menjadi larutan. Prosedur yang keempat ini dilakukan dengan cara sampel ditimbang sebanyak 2 gram yang dimasukkan dalam wadah tertutup. Selanjutnya ditambahkan 1,5 ml larutan HClO4 pekat dan 3,5 ml larutan HNO3 pekat, lalu ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Selanjutnya, larutan yang diperoleh dipanaskan di atas penganas air pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 2-3 jam. Itu dilakukan sampai larutan menjadi jernih. Selanjutnya, prosedur yang kelima, pengukuran sampel menggunakan AAS. Bila sampel tidak semuanya larut, maka ditambahkan lagi larutan HClO4 pekat dan HNO3 pekat, lalu ditambahkan 3 ml Aquades. Dipanaskan kembali hingga larutan hampir kering. Kemudian didinginkan pada suhu ruangan dan ditambahkan 1 ml larutan HNO3 pekat dan diaduk pelan-pelan. Kemudian ditambahkan 9 ml Aquades. Lalu sampel siap diukur dengan AAS menggunakan nyala udara asetilin. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Ini merupakan hasil dari kadar unsur logam Pb pada kerang. Di sini kita melakukannya di 3 lokasi. Baiklah, saya lanjut, yaitu hasil dari kadar unsur logam Pb pada kerang. Di sini kita dapat melihat pada tabel 1, rata-rata hasil analisis kandungan logam berat Pb dalam biota air. Di sini kita melakukan penelitian dari 3 lokasi sampel yang berbeda. Yang pertama dalam Baro, yang kedua dalam Nyong, yang ketiga ada Pantai Pirak. Karena kita meneliti kerang, maka dari tabel ini yang kita lihat itu hasil dari rata-rata analisis kandungan logam berat Pb pada kerang. Yang pertama di lokasi Lambaro, itu
itu kerang peroleh hasil rata-rata sebesar 0,0165. Kemudian pada lamnyong sebesar 0,0279. Yang ketiga pada pantai Pirak sebesar 0,0194. Selanjutnya pembahasan pada kadar unsur logam Pb pada kerang. Parameter yang menjadi perhatian pada analisis logam berat dalam sampel kerang adalah linearitas kurva kalibrasi serta kelayakan alat uji AS yang digunakan. Kelayakan alat uji yang memenuhi persyaratan yaitu memperoleh kepekaan kecil dari 0,040 ppm dan presisi alat kecil dari 1%. Di sini kita memperoleh hasil kurva kalibrasi yang diperoleh dari koefisien korelasi logam Pb sebesar 0,9999. Ini menandakan memenuhi syarat uji linearitas larutan. Selanjutnya, harga kepekaan alat uji AAS pada penelitian diperoleh dengan mengukur larutan standar CD dengan konsentrasi 2 ppm dengan menggunakan 3 kali pengukuran. Berdasarkan data serapan yang diperoleh dapat dihitung kepekaan alat uji yaitu sebesar 0,0044. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, data kepekaan dan presisi alat AAS masing-masing adalah 0,019 ppm dan 0,65%. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa alat uji AAS masih layak digunakan dengan kepekaan dan presisi yang masih berada di bawah batas persyaratan. Analisis kadar logam Pb kerang dilakukan dengan menggunakan metode serapan sampel. Hasil analisis kandungan rata-rata logam Pb pada sampel kerang pada 3 titik sampling yang berbeda dengan 3 kali pengukuran dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari penelitian ini itu kadar logam Pb dalam sampel kerang belum melebihi batas yang ditetapkan oleh Dirjen POM Republik Indonesia. Kandungan logam ditemukan pada kerang yang hidup pada aliran Sungai Lembaro, Lamnyong, dan Pantai Pirak dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk setiap logam, namun perbedaannya tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.